Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom keluarga HCC, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tak kurang satu apapun. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan. So mari pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Namun sebelum itu saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kiranya pagi hari ini mari kita mau taruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena hanya kepadanya kita menemukan pertolongan daripada Tuhan, dan Dia sanggup untuk menopang hidup kita. Mari pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Kami membawa hidup kami Tuhan hanya kepadamu, kepadamu Yesus, Yesus. Kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau menyembahmu Yesus, hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Kau sanggup pulihkan hidup kami Tuhan, Kau sanggup penuhi hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu setiap hari Tuhan di hidup kami. Sungguh kami terkagum akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, kami menikmati anugerah Tuhan yang baru setiap pagi bagi kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Kami syukuri itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami datang kepada Tuhan terus belajar firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan, penuntun, terang bagi jalan dan hidup kami. Urapi hamba yang terbatas ini, urapi semua jemaat yang menyaksikan acara ini, dimanapun berada, buka hati pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, dengan penuh sukacita, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak dan Ibu, keluarga HCC, jemaat yang diberkati Tuhan, baik yang di Lubuk maupun di Palu atau di mana saja saudara-saudara sedang menyaksikan acara ini. Mari kita bersyukur. Hari ini kita telah berada di tanggal 6 Desember 2024 dan saat ini kita sedang berada dalam suasana Natal. Kita akan terus merayakan Natal dengan penuh sukacita. Saudara, saya percaya kita masih tetap setia membaca Alkitab, membaca firman Tuhan setiap hari. Bible journey kita hari ini adalah 2 Korintus 13. Kita akan membacakan 2 Korintus 11 dan 13. Tentunya kita tidak baca semua, nanti yang lain saudara baca di rumah, tapi saya akan bacakan satu ayat untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Jadi Bible journey kita hari ini telah berada di dalam 2 Korintus 11 dan 13. Nah, saudara-saudara, mari saya akan bacakan firman Tuhan. Satu ayat dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan kita hari ini atau Bible journey kita hari ini adalah surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, dan ini merupakan nasihat-nasihat terakhir ya, pada jemaat di Korintus. Yang isinya apa, saudara-saudara? Tentang pandangan-pandangan, arahan-arahan Rasul Paulus kepada jemaat ya, agar mereka tetap terus bertumbuh ya, dalam mengikuti Kristus, dalam mengikuti Tuhan, ketika mereka percaya dan menerima Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita perhatikan ini nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat ini, isinya pandangan-pandangan atau arahan-arahan Rasul Paulus bagi jemaat agar mereka tetap bertumbuh ya, di dalam mengiringi Tuhan, dalam mengikuti Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mengapa? Karena ya, dengan banyaknya tantangan, banyaknya pergumulan, banyaknya persoalan, banyak bahkan godaan ya, mungkin pada saat itu juga banyak pengajaran-pengajaran palsu
Ia mempengaruhi jemaat agar mereka meninggalkan jemaat yang sudah dibangun oleh Rasul Paulus. Dengan banyaknya persoalan dan godaan itu, kadangkala mereka dapat meninggalkan Kristus. Itu sebabnya dia menasihatkan jemaat untuk melakukan dua hal yang dikatakan tadi. Dia katakan yang pertama, ujilah dirimu sendiri. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap teguh di dalam iman. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak atau teguh di dalam iman. Yang berikut, selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin dalam diri bahwa Kristus ada di dalam kamu. Nah, saudara-saudara, ini merupakan tantangan bagi kita semua sebagai orang percaya. Dikatakan bagaimana kita dengan kehidupan kita saat ini sebagai orang percaya gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang percaya dapat menguji iman percaya kita, menguji diri kita, sehingga di tengah-tengah tantangan kita akan terus terbangun, iman percaya kita bertumbuh. Dalam badai apapun iman kita tidak akan tergoyahkan. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita perhatikan bagaimana cara kita untuk menguji diri kita, bahwa kita tetap teguh di dalam iman. Nah, saudara, apakah kita masih setia membaca Alkitab dengan komitmen konsisten menyediakan waktu-waktu kita menyembah Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan setiap hari, kemudian berdoa dengan sekuat tenaga. Itu caranya bagaimana kita menguji iman kita. Supaya iman kita akan tetap teguh menghadapi berbagai tantangan persoalan yang walaupun kadangkala berat. Iman kita akan tetap teguh, tak tergoyahkan di tengah badai apapun. Nah, saudara, mari kita tetap setia membangun hubungan dengan Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ada waktu-waktu kita untuk duduk memuji, menyembah Tuhan, sehingga di tengah-tengah persoalan membuktikan iman kita itu tetap tidak tergoyahkan. Kita tetap berdampak kepada orang lain. Hidup kita tetap berdampak kepada orang lain. Kemudian yang berikut dikatakan, selidikilah, yakinkanlah diri kita bahwa Kristus itu ada bersama dengan kita. Kita harus percaya dan yakin, walaupun banyak persoalan, banyak tantangan, banyak godaan, kadangkala kita lemah, tapi harus percaya bahwa Kristus itu harus ada di kita. Yakinkan diri kita, yakinkan benar-benar iman kita, Kristus ada di dalam diri kita, dalam hidup kita. Dikatakan kan, Allah itu Immanuel, artinya beserta dengan kita. Nah, sudah mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, saudara, kalau kita membaca ayat ini, kita akan tersentak. Oh, ternyata hidup saya, diri saya, hati saya ini, disinilah Tuhan itu ada. Ternyata Tuhan itu ada bersama dengan kita. Roh Kudus itu mendiami hidup kita, mendiami hati kita. Bukan mendiami tubuh jasmani kita, tapi hati kita. Disitulah Roh Kudus mendiami kita. Dan kita harus yakin dan percaya Kristus itu ada bersama dengan kita. Maka saudara-saudara, marilah kita berusaha, berjuang menjaga yang namanya kekudusan. Untuk meyakinkan Kristus itu ada dalam diri kita, bersama dengan kita, kita harus jaga kekudusan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa firman Tuhan katakan bahwa tidak tahukah kamu tubuh kamu itu bait Allah. Bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Ini akan membuat kita, iman kita tetap teguh, tak tergoyahkan. Ia meyakinkan kita bahwa benar Kristus itu ada dalam hidup kita. Apapun pengaruh yang ada, masalah yang kita hadapi mempengaruhi kehidupan kita, kondisi keadaan kita, tapi kita harus percaya, yakin bahwa Kristus itu ada, mendiami diri kita. Roh Kudusnya ada bersama dengan kita. Maka kita
berjuang, jaga kekudusan, ya. Memperbaiki hati kita, pikiran, ya. Tutur kata kita, tindakan-tindakan kita yang menampakkan bahwa benar-benar Kristus itu adalah tercermin dalam hidup kita, dalam diri kita. Satu ayat terakhir, 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, saudara, mari tetaplah kita setia, ya, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tetap setia membangun iman percaya kita, ya. Bah, kuduskanlah diri kita, kuduskanlah hati pikiran kita, ya, walaupun ini hal yang tidak mudah, ya. Menjaga kudusan itu tidak mudah, tetapi kalau kita percaya bahwa Kristus akan ada di dalam hidup kita, kita harus berusaha berjuang, ya. Kuduskanlah hati kita sehingga Roh Kudus itu akan mendiami kehidupan kita, sehingga seperti dikatakan tadi, nah, kita percaya, ya, dengan kita setia membaca Alkitab, setia melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita, iman kita akan tergoyahkan. Kenapa, saudara-saudara? Ya, di balik dari semua tantangan, masalah, persoalan kita hadapi, ya, di sana ada 1001 janji Tuhan yang menguatkan iman percaya kita, ya, memberikan kita pon, sehingga di tengah-tengah tantangan apapun iman kita tetap teguh dan tak tergoyahkan. Kita menguji diri kita bahwa kita tetap kuat dalam iman itu tadi. Kita dapat melewati tantangan bersama dengan Tuhan. Bagaimana meyakinkan diri kita Kristus ada di dalam hidup kita, ya. Ada firman yang mengatakan bahwa tubuhmu itu bait Allah. Artinya benar-benar Kristus akan ada di dalam hidup kita kalau kita menjaga kekudusan, ya. Kuduskanlah hidup kita. Mari kita tetap membangun iman percaya kita, iman kita tetap kuat, sehingga badai apapun yang kita hadapi, kita tetap teguh dalam iman. Mari kuduskan hidup kita, karena Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kita. Kristus diam di dalam hidup kita. Itu membuktikan bahwa benar-benar Kristus ada bersama dengan kita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh kami hamba-Mu sampaikan. Kiranya kami renungkan, kami mengerti, dan Roh Kudus menolong kami untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya semua yang menyaksikan acara ini, hati mereka Tuhan buka, hati kami dibuka, pikiran kami dibuka, dan menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Kami lakukan dalam hidup kami. Kami imani firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.